Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang masih melanda kota kita Jakarta dan Indonesia bahkan dunia, maka pembelajaran dilakukan secara daring ataupun online. Tak terkecuali ujian sekolah yang Senin besok insya Allah kita akan melakukan secara online. Nah, sebenarnya untuk SMA 95 Jakarta sendiri kita telah siap. Bahkan tahun lalu pun kita sudah melaksanakan ujian berbasis online, yaitu dengan meletakkan server kita pada cloud sehingga bisa diakses oleh para siswa baik itu berada di rumah ataupun di sekolah. Tapi pada saat pandemi ini dipastikan bahwa seluruh siswa berada di rumahnya masing-masing dan kita menyediakan layanan server yang bisa diakses secara online. Baik, kami dari tim teknis akan sedikit melaporkan tentang kondisi server dan kesiapan server Moodle SMA 95 Jakarta. Jadi sistem kita berbasis e-learning Moodle. Moodle dikenal sebagai aplikasi LMS yang sangat tangguh, bahkan banyak dipakai oleh kampus-kampus berkelas dunia. Nah, kita akan lihat dari sisi layanan yang kami punya. Nah, ini adalah dashboard yang berbasis GUI atau Graphic User Interface. Nanti kita akan sedikit melihat dashboardnya dalam bentuk Linux. Ini aplikasi kita berbasis OS-nya adalah server kita, OS-nya adalah Ubuntu versi 18, ini versi terakhir dari versi server dengan 64 bit. Nah, ini adalah sedikit bandwidth statistik dari server kita. Server kita dapat diakses dengan kecepatan 10 GB. Nah, ini adalah status server kita yang berjalan saat ini. Jadi pada saat ini siswa sedang melaksanakan tryout hari terakhir, yaitu bahasa Indonesia. Baru 2% dari CPU kita yang digunakan. Ini bandwidth rata-rata. Jadi ini kenapa kosong? Karena memang belum ada lonjakan. Bahkan ketika kemarin PTS bagi kelas 10 dan kelas 11 dan PAT kelas 12 yang kami laksanakan, alhamdulillah server kita tidak mengalami semacam bottleneck ataupun stack pada posisi tertentu. Nah, server yang kita pakai server dengan harddisk menggunakan SD model harddisk yang baru dengan memori 24 GB yang kita taruh di cloud. Baik, kita akan lihat status pada Linux. Kita pakai aplikasi namanya PATI. Nah, ini adalah Linux dari server kita. Karena Linux dia tidak bisa klik, hanya command line saja. Kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah seperti ini, nah kita bisa mantau berapa rata-rata akses ke dalam server kita dengan menggunakan perintah command line top pada Linux. Nah, ini adalah kita bisa melihat berapa server kita sudah aktif 21 hari. Loading rata-rata, jadi loading rata-rata 0,4 detik. Jadi siswa, ini logikanya gini, siswa misalnya masuk ke dalam server lalu mereka mengerjakan soal pertama pindah ke soal kedua. Nah, ini hanya paling rata-rata 0,4 detik. Ini tentunya didukung juga oleh kecepatan internet pada gadget masing-masing. Misalnya ada siswa yang pakai WiFi, internetnya bagus, tentunya aksesnya lebih cepat lagi. Nah, ini kondisinya. Di sini kita bisa lihat juga
CPU yang dipakai ini baru 1,8. Dari kita punya CPU kita sekitar 16 core. Jadi ini masih sangat ringan sekali dijalankan. Nah, ini baru CPU dipakai baru 7%, memori baru 5,1 dari 24 GB yang kita punya. Nah, di sini kita bisa melihat secara statistik. Dan ini bergerak terus. Nah, kenapa servernya dalam bentuk Linux? Karena dalam bentuk Linux Ubuntu, server akan lebih tahan dan baik itu dari serangan hacker ataupun virus. Jadi cukup tangguh. Karena belum ada saat ini virus yang jalan pada aplikasi yang berbasis Linux. Baik, ini di sisi backend-nya ataupun di sisi servernya, kita akan biasanya pada ujian kita akan pantau seperti ini. Kita lihat berapa kecepatan akses. Misalnya ada laporan di siswa, Pak, internet saya lambat. Kita bisa lihat di sini rata-rata loadnya berapa. Kalau memang di sininya tinggi, berarti kemungkinan permasalahan ada pada server. Lalu kita lihat CPU yang dipakai itu server dalam melaksanakan tugasnya dia berapa persen. Nah, baru kita menentukan permasalahan ada di siswa ataupun ada di server. Tapi biasanya pengalaman PTS dan tryout ini adalah permasalahan lebih banyak di sisi siswa, entah itu paket datanya yang habis ataukah dari sinyal yang kurang gitu, sinyal handphonenya kurang gitu. Jadi nggak bisa terlayani dengan baik di sisi siswa, tapi di server sih stabil. Baik, kita akan melihat di sisi GUI-nya atau graphic user interface dari aplikasi Moodle sendiri. Kalau ini adalah Linux-nya. Jadi Moodle itu dimasukkan ke dalam aplikasi di dalam Linux. Sebagaimana kita kalau punya Windows 10, jadi Linux itu adalah aplikasi atau sistem operasi. Nah, Windows itu juga sama sistem operasi. Kita menginstal Office. Nah, Office itu adalah Moodle-nya kalau pada saat di Linux ini. Contohnya seperti itu. Aplikasi yang diinstal dalam server. Ini saya coba keluar di sini. Saya login nih, aplikasinya kalau diakses nanti PJJ, siswa mengakses pjj.seman95.sch.id. Untuk domain ini kita bandingkan atau kita linkkan dengan web sekolah. Jadi domainnya punya web sekolah, tapi kita aksesnya kita punya server sendiri. Web sekolah hanya numpang alamat saja, biar bisa diakses dengan mudah oleh siswa. Ini webnya kalau diakses seperti ini. Ini CBT Online SMA 95. Saya login sebagai admin. Di sini saya bisa lihat berapa siswa online ya. Pada saat 5 menit terakhir ada 110 siswa online. Nah, pada saat ujian atau PTS kemarin dan 4 berbarengan kelas 10-11, ada kurang lebih 1000 siswa SMA 95 yang online secara bersamaan. Nah, pada aplikasi server, untuk melayani atau server itu dikatakan tangguh, dia harus memiliki concurrent minimal 20%. Jadi kalau kita punya 1000 user, concurrent itu sedikit tentang concurrent. Concurrent user adalah di mana user secara bersamaan menekan ataupun melakukan request pada server. Misalnya ada 200, idealnya secara sistem 20% concurrent-nya. Jadi server itu harus mampu menangani 200 aksi pada saat detik bersamaan. Bahkan satuannya nggak lagi detik tapi milisecond. Nah, alhamdulillah server yang kita config ini kita mampu menangani concurrent-nya 50%. Jadi pada saat 500 orang mengklik secara bersamaan pun insya Allah tidak error servernya. Ini kita bisa lihat status dari siswa yang mengerjakan. Pada saat ini adalah sedang melaksanakan PAT Bahasa Indonesia. Kita punya course-nya yang kita sudah pakai. Kemarin kita pernah melakukan simulasi untuk kelas 10, 11, 12 pada bulan lalu. Kita juga melaksanakan, ini adalah kelas 10, 11, 12, ini adalah PTS dan 4, PTS untuk 10 dan 11, kelas 12 adalah 4.
Sekarang adalah event tryout. Kita lihat saja ke tryout bahasa Indonesia. Pada hari ini hari Kamis, kita lihat bahasa Indonesia yang TO bahasa Indonesia pilihan ganda. Kita lihat, kita klik view. Nah, di sini ada 105 orang yang sedang mengerjakan. Nah, ini adalah yang sudah mengerjakan. Dia mengerjakan soal, misalnya Windita mengerjakan soal 51 menit untuk soal PG, nilainya adalah 60. Kita bisa lihat juga track ataupun historis dari siswa tersebut mengerjakan soal. Ini. Soal 1 dia menjawab benar, soal 2 salah. Bahkan kita bisa lihat siswa mengerjakannya, membaca soal ini jam berapa, lalu dia jawab juga waktunya kapan atau jam berapa, kita bisa lihat sini ya. Jadi dia buka jam 6.58, dia baru menjawab soal jam 7.50. Kemungkinan siswa tersebut membuka soal lain lalu balik lagi ke soal ini dan dijawab, dan hasilnya adalah benar. Yang salah. Dan soal pada pilihan ganda ini diacak, baik pada option ataupun pada soal. Jadi optionnya diacak, soalnya diacak. Kita udah pakai sistem seperti itu. Jadi diharapkan akan lebih lebih susah untuk melakukan contek-menconteknya karena soalnya pun diacak. Nah, ini dari sisi siswa. Kita akan mendemokan bagaimana siswa mengerjakan soal. Saya akan coba mendemokan soal yang sifatnya listening, jadi mulai kompleks. Kita akan coba dari sisi siswa. Kita akan pinjam login siswa. Kita buka di browser yang lain di Mozilla. pjj95.sch.id. Kita tidak login sebagai admin, di sini kita login sebagai siswa. Saya login. Ini saya login sebagai siswa yang bernama Mutiara. Ada TO bahasa Inggris. Nanti siswa ketika login pada saat akan tes di pagi hari, dia akan tahu, oh dia saya TO bahasa Inggris, karena di sini ada kita udah aktifkan bahwa pagi ini adalah bahasa Inggris. Misalnya, ini contoh aja. Klik bahasa Inggris, ada 2, ada listening dan reading ya. Jadi kita pisahkan soal esai, karena nanti esai itu mengoreksinya ada versi guru ya, Bapak Ibu guru masuk ke dalam esai untuk mengoreksinya. Kalau pilihan ganda dan listening diperiksa oleh sistem. Kita akan coba. Nah, di sini siswa bisa melihat waktu untuk listening dan reading, misalnya 1 jam 30 menit. Dia bisa attempt quiz now. Nah, untuk attempt quiz now, siswa juga harus mengetahui password quiznya, karena sistem akan minta password quiznya. Nah, password quiz ini dibagikan ketika pagi hari. Jadi pagi hari, pas siswa itu sudah siap-siap ke dalam aplikasinya, maka password quiznya dibagikan melalui grup kelas ataupun grup wali kelas yang nanti disampaikan oleh siswa yang bersangkutan. Kita masukkan password quiznya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada soal listening. Nah, untuk listening sendiri, tadi saya bicara ada soal yang diacak dan option diacak. Untuk listening sendiri ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak acak, disesuaikan dengan soalnya ya. Nah, ini kita coba listening, dia akan seperti ini, seperti halnya UNBK. Jadi enaknya aplikasi Moodle ini, kita bisa customize sedemikian rupa. Packet B, Listening section. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section. Oke, saya tidak teruskan ya, nih saya coba jawab saja misalnya seperti ini, lalu saya ke soal kedua. Bisa next.
page ataupun saya dari sini. Soal kedua ada listening lagi. Question 2. Is it always this difficult? Misalnya seperti ini. Nah, ini untuk kalau siswa sudah menjawab seperti ini ya, ada tanda abu-abunya, tandanya sudah dijawab. Kalau belum biasanya akan lewat seperti ini. Belum, kosong. Jadi siswa bisa melihat, oh ini belum. Ataupun siswa juga bisa mengasih tanda tanda bendera ya. Tanda bendera itu kalau misalnya dia ragu-ragu menjawabnya. Nah, ini dari listening. Nah, untuk soal yang 6 ini tidak kita acak. Kenapa? Karena optionnya itu ada pada listening, tinggal dipilih aja. Ada soal-soal tertentu yang tidak kita acak. Question 6. Nah, ini kita jawab saja. Nah, untuk reading seperti ini. Ini sama seperti halnya UNBK ya. Nah, ini cara menjawabnya seperti ini. Jadi cukup mudah aplikasi ini, baik dari sisi admin ataupun dari sisi user. Nah, saya anggap aja kita sudah mengisi semuanya, kita finish attempt. Nah, di finish attempt pun ada jawaban yang siswa bisa tahu, wah ternyata ini belum saya jawab gitu, maka dia bisa balik lagi return to attempt. Balik lagi, karena saya harus menyelesaikan jawabannya. Tapi kita ini saja deh buat tutorial ya. Kita kemudian hanya mendemokan saja biar Bapak Ibu tahu. Submit all and dia langsung bisa melihat nilainya. Kalau kebijakan nilai nanti diserahkan kepada aturan yang ada pada nilai, apakah nilai itu ditampilkan atau tidak. Tapi Google pada saat PTN dan record bisa tampilkan nilai. Baik, ini saja sekilas. Oh iya, kita belum bahas tentang soal esai ya. Esai itu setelah pengerjaan setelah pilihan ganda. Ini kolom jawaban. Sama seperti pilihan ganda, kita bisa next page ya, ataupun please update pada contoh-contoh aja. Pastikan submit all and finish biar jawabannya terekam di sistem. Ini soal dan kalau selesai jawabannya dia belum tampil karena tidak langsung tampil, karena itu dikoreksi oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu guru akan masuk ke sebagai guru pada pelajaran yang Oke, demikian sedikit laporan tentang
itu yang dipakai di Jakarta. Kami dari tim teknis, mohon maaf bila saat penyampaian ini dulu, tentu mungkin banyak bahasa komputer yang Bapak Ibu perlu paham, tapi minimal jelas kita pakai aplikasi Moodle dengan operating sistemnya Linux itu yang kita tanamkan dalam sebuah server cloud, ya, servernya online, sehingga bisa diakses oleh semua siswa, baik itu siswa yang ada di rumah ataupun mungkin ada siswa tertentu yang kadang mengalami ujian di sekolah, tapi tetap sistemnya yang kita pakai adalah itu uji online SMA 9 rata. Kami tim teknis, saya Syukur Darmawan melaporkan untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.